Halo, kami dari ABN 04 kelompok 8. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang respect. Apa itu respect dan lain-lainnya. Kami pertama-tama akan memperkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri ada Fadiori Pradipta, yaitu ada Valencio Nevin Toti Avianto, Citra Maharani Pertiwi, Antoni Cristiano Lumino, Orlando Joko Rosa Putro, Rifki Harfiansa, Haikal Zakri Sulaiman, dan yang terakhir ada Dea LBLya. Arti dari respect. Arti dari respect sendiri adalah yaitu menghargai, menghormati, dan juga bisa dikatakan segan terhadap orang lain. Kenapa sih respect itu penting? Karena agar menciptakan rasa aman dan juga bisa cara mengekspresikan diri. Dan respect ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan seperti sekolah, pekerjaan, dan hubungan pribadi. Dan sini ada beberapa contoh cara menunjukkan respect. Yang pertama, kekaguman terhadap seseorang yang memiliki kualitas yang baik atau bagus. Yang kedua, perasaan bahwa ada sesuatu yang penting. Yang ketiga, untuk merasakan kekaguman terhadap seseorang yang diyakini memiliki ide atau gagasan yang bagus. Dan yang terakhir, mendengarkan apa yang sedang orang lain bicarakan. Kenapa respect itu penting? Respect atau rasa hormat itu penting karena dapat menciptakan hubungan yang sehat, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan rasa aman dan sejahtera. Berikut ada beberapa alasan mengapa rasa hormat itu penting. 1. Menciptakan hubungan yang sehat. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, memupuk rasa aman dan sejahtera. Yang keempat, mendorong penerimaan perbedaan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada mempromosikan perilaku positif. Dari keseluruhan yang saya jelaskan tadi, rasa hormat merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat, mempromosikan perilaku positif, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Contoh respect. Nah, yang pertama itu ada recognition of achievements. Maksudnya apa? Yaitu pengakuan atas prestasi. Jadi, misalkan kita sudah menyelesaikan suatu perlombaan, suatu kejuaraan, dan kita setelah lulus kuliah, kita akan diberi penghargaan, yaitu mungkin berupa medali, berupa surat terima kasih, berupa sertifikat. Jadi kita itu akan merasa seperti dihargai oleh pihak university. Nah, apapun usaha yang kita lakuin, itu akan merasa seperti tidak sia-sia. Jadi, kalau misalkan kita diberi suatu penghargaan dari university, kita akan merasa dihargai dan mereka memberikan kita sebuah respect. Contoh respect yang kedua adalah berusaha untuk memahami orang lain. Ada 3 caranya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jika kita fokus dengan mendengar apa yang mereka katakan, kita dapat mengerti ucapan dan emosinya. Yang kedua, pikir dulu sebelum berucap. Supaya pesan dapat disampaikan dengan baik, kita perlu berpikir baik dulu sebelum bicara untuk menghindari ucapan yang bisa disalahpahami. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai orang lain. Bayangkan jika kamu berada di posisi orang lain dan coba untuk memahami perasaannya. Oke, kemudian ada jenis-jenis respect. Nah, respect ini dapat dibaginya di beberapa bagian berdasarkan jenis, konteks, atau bidang di mana sikap respect tersebut ditunjukkan. Di sini gue ngambil 3 poin aja biar nggak terlalu banyak dan makan waktu kalian semua. Yang pertama itu ada respect pada hukum dan otoritas. Adalah sikap menghargai hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh paling gampang yang kita temui sehari-hari itu adalah taat pada peraturan lalu lintas ketika berkendara, seperti memakai helm dan memiliki surat-surat lengkap izin mengemudi. Yang kedua itu respect pada keyakinan dan agama. Nah, menghormati keyakinan agama orang lain itu penting banget di Indonesia. Apalagi kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, yang beda-beda tetapi tetap satu, ada banyak agama. Nah, jika kita berbeda keyakinan kita nih sama orang, hal ini cukup harus diperhatikan. Jangan kita ini menghina agama orang atau keyakinan mereka. Nah, kita tuh harus tetap toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Yang terakhir itu ada respect pada hak asasi manusia, merupakan sikap menghormati hak asasi manusia yang mendasari kebebasan dan martabat setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama seperti tadi, dan hak atas keadilan. Contoh yang paling mudah kita temui untuk respect pada HAM adalah tidak membunuh atau merampas apa yang menjadi milik orang lain. Cara bagaimana mendapatkan respect dari orang lain.
Yang pertama, respect dengan satu sama lain. Jika kita menaruh rasa hormat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain juga. Yang penting adalah kita harus mampu menghormati satu sama lain terlebih dahulu. Jangan berharap orang lain akan memberikan rasa hormat kepadamu jika kamu tidak menghormati mereka. Yang kedua, memiliki pikiran yang terbuka. Setiap orang punya pendapat dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan sudut pandang orang lain dengan kita. Jika kamu ingin orang lain menaruh rasa hormat terhadapmu, maka kamu harus memiliki pikiran yang terbuka, yang mau menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, jaga perasaan orang lain. Perlu diingat bahwa perasaan orang lain itu penting. Hargai perasaan setiap orang dengan memperlakukan mereka dengan baik. Saat melakukan sesuatu, mungkin kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi bagi orang yang bersangkutan, mungkin saja kamu menyakiti perasaannya, hanya saja kamu tak menyadarinya. Bagaimana cara meningkatkan respect? Yang pertama, menghormati orang lain. Kita menaruh rasa hormat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Yang kedua, harus memiliki integritas. Memiliki integritas berarti memiliki kejujuran dan prinsip moral yang sangat kuat. Yang ketiga, jangan menjadi terlalu baik. Menjadi terlalu baik dengan bersedia melakukan apa saja untuk melakukan orang lain adalah cara yang salah jika kita ingin dihormati oleh orang lain. Karena mereka bukannya akan menaruh rasa hormat terhadap kita, tetapi malah akan memanfaatkan diri kita. Yang keempat, jadilah rendah hati. Orang akan tahu dengan sendirinya kehebatan kita. Jika memang kita hebat, tanpa perlu membanggakan diri sendiri. Sikap rendah hatilah yang akan membuat kita dihormati oleh orang lain, bukannya sikap pamer. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan respect. Yang pertama, mengurangi perselisihan. Dengan kita menghormati atau menghargai orang lain, kita juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau ketegangan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dengan tidak adanya konflik, kedamaian pun dapat tercipta. Yang kedua, membangun toleransi dan solidaritas. Melalui respect, seseorang juga akan dapat membangun tingkat toleransi yang lebih tinggi dan juga bisa berdampak pada solidaritas masyarakat yang semakin kuat terhadap perbedaan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, tujuan respect juga dapat meningkatkan kerjasama di antara anggota masyarakat atau kelompok, baik dalam lingkungan kerja maupun tim. Dengan saling menghormati dan menghargai kontribusi masing-masing, kerjasama menjadi lebih efektif sehingga bisa mencapai suatu tujuan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Orang yang respect cenderung mendengarkan dan menghargai ide-ide orang lain, bahkan jika ide-ide tersebut berbeda dari pemikiran mereka sendiri. Sikap terbuka ini membantu mereka untuk menerima gagasan baru dan berbeda yang dapat memicu kreativitas dan inovasi dalam diri mereka. Kami dari ABN 04 kelompok 8, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih.